Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari sampai di neraca lajur ya sebelumnya, di neraca lajur, silakan kalian tonton pengertian dan tata cara yang ada di neraca lajur, bagaimana itu neraca lajur, konsepnya seperti apa di video-video sebelumnya. Sebenarnya kita sudah bahas runtut ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan di follow atau di subscribe. Jika sudah mencapai 1000 subscriber, kita akan mencoba membahas tentang pencatatan sampai dia menjadi laporan keuangan. Pencatatan itu ada pencatatan transaksi, terus nanti ada jurnal, terus nanti ada buku besar, terus ada neraca saldo, setelah neraca saldo nanti ada jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian itu nanti ada yang namanya neraca setelah penyesuaian, terus laba rugi, dan berikutnya adalah neraca. Tapi kita bahas setelah channel ini mencapai 1000 subscriber. Tolong dibantu, tolong didukung terus agar saya lebih semangat dalam memberikan sajian edukasi yang lebih bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga ilmu yang saya berikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat bagi teman-teman. Seperti itu. Nah, kali ini kita akan mencoba memasuk ke dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini di bahasa Inggris itu disebut dengan income statement, teman-teman. Ingat bahwa laporan laba rugi itu akan menjadi nol di periode berikutnya. Maksudnya apa? Kadang ada orang yang bingung. Kenapa sih kalau neraca dan kalau laba rugi kok berbeda? Kalau misalnya laba rugi itu berakhir di tahun tersebut, kalau misalnya neraca itu kok periode tersebut, itu kadang juga menjadi kebingungan tersendiri teman-teman. Misalnya LR periode 2024. Kadang kok ada begini, terus neraca per misalnya Desember 2024. Kok ada seperti ini? Kira-kira ini perbedaannya apa teman-teman? Saya ingin jelaskan seperti ini. Jika laba rugi, misalnya ini tahun 2023, 2024, 2025, ini kalau di akhir periode itu akan terlihat, dan di awal periode 2024 akan menjadi nol. Dan di akhir periode akan terlihat lagi, dan di awal periode 2025 akan menjadi nol. Begitu seterusnya. Dia akan dinolkan. Tapi berbeda dengan neraca itu misalnya 2023, 2024, 2025, biasanya nanti di sini ketika 2023 ini misalnya nilainya adalah 4 juta, ternyata 2024 ada kenaikan 2 juta, 2 juta katakanlah, maka nilainya adalah 2 juta plus 4 juta, berarti 6 juta. Misalnya di 2025 ada kenaikan katakanlah 3 juta, maka 2025 adalah 3 juta plus 6 juta, maka 9 juta. Itu akan terus berlanjut. Makanya yang namanya neraca itu disebut dengan harta atau aset ataupun apapun lah yang dimiliki perusahaan itu bisa dilihat di dalam neraca tersebut. Sumbernya dari mana, hutangnya berapa, modal pemiliknya berapa, terus nanti yang dimiliki itu apa saja, terus nanti kas yang ada
itu berapa, termasuk perusahaan itu sehat atau enggak, itu ada di dalam neraca. Tapi kalau yang namanya laba rugi itu biasanya menunjukkan sebenarnya usaha yang dilakukan itu untung atau rugi. Sebenarnya itu aja. Kalau di neraca apakah bisa membaca? Bisa. Bisa. Biasanya dilihat dari penurunan aset atau kenaikan aset. Jika turun disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kerugian kah? Disebabkan oleh penarikan dana dari pemilik kah? Atau disebabkan dari pembayaran utang kah? Dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke, setelah kita membahas ini, kita lanjut lagi ke dalam laba rugi. Laba rugi sebenarnya itu sederhananya itu gini teman-teman. Pendapatan dikurangi dengan biaya. Untung atau rugi. Sebenarnya intinya di sini. Kalau nilainya itu positif, itu berarti untung. Kalau nilainya negatif berarti rugi. Contohnya gini. Pendapatan saya jualan pentol hari ini adalah 500.000. Dan ternyata biaya yang saya keluarkan adalah 250.000. Sisanya berapa? 250.000. Berarti untung atau rugi? Untung. Berbeda jika pendapatan saya misalnya jualan pentol tersebut ada 250.000, tapi biaya yang dikeluarkan adalah 400.000 misalnya. Sisanya berapa? Minus berapa? 250 dikurangi 400 berarti minus 150. Nah, minus ini loh yang dinamakan dengan rugi. Biasanya di dalam akuntansi itu ditunjukkan dengan tutup kurung 150.000 misalnya. Seperti itu. Kenapa ini harus menggunakan kurung? Kenapa tidak menggunakan straight? Kamu tahu nggak alasannya kenapa? Karena kalau nanti di fotokopi atau di print ternyata misalnya ada noda atau bercak yang menyerupai strip, itu menjadi nilai yang berbeda. Jadi lebih amannya menggunakan tutup kurung. Pun di Excel kalau negatif kan ada yang namanya warna merah ya kalau menggunakan Excel. Terus menggunakan printer berwarna. Kalau menggunakan printer hitam putih itu jadi repot lagi. Jadi yang lebih aman adalah kurung 2 seperti ini. Itu lebih aman. Jadi pendapatan dikurangi biaya nanti di dalam laba rugi, misalnya pendapatan misalnya di sini adalah pendapatan produk, pendapatan jasa. Dan di sini biasanya nanti ada 2 kotak seperti ini. Untuk sebagai apa? Untuk sebagai penjumlahan. Penjumlahan biasanya bisa seperti ini. Ini berapa? Produk misalnya terjual 500.000. Jasa 300.000. Di sini kan biasanya ada total pendapatan. Nah, totalnya ini masuknya ke sini. Berarti 800.000. Biasanya seperti itu. Terus di bawahnya biasanya kan ada yang namanya HPP. HPP berapa? HPP misalnya adalah HPP produk.
dan HPP jasa. Misalnya kita anggap sama lah. Nanti seperti itu. Misalnya ini 400.000. Terus ini di jasa ini misalnya berapa? 200.000. Berhubung ini HPP, ini menjadi pengurangan dalam kurung 4 tambah 2, 600. Seperti itu. Ini mengurangi. Biasanya ada tutup kurung seperti ini artinya mengurangi. Jadi jangan kaget jika teman-teman melihat di laporan bursa efek atau lainnya kalau ada tutup kurung berarti dia mengurangi atau minus. Tapi kalau dia tidak ada kurungnya berarti dia positif. Dan selanjutnya di sini bisa biaya admin, terus biaya pemasaran dan lain sebagainya. Setelah kita melakukan pendapatan ini, pendapatan ada dua. Pendapatan yang berasal dari transaksi operasi dan yang kedua adalah pendapatan dari transaksi lain, yaitu misalnya penjualan aset atau komisi atau kelebihan pembayaran dan lain-lain, itu bisa masukkan dalam pendapatan lain. Terus nanti setelah ini sebenarnya itu tinggal biaya aja. Biaya apa, terus nanti di sini ada pajak juga. Itu mengurangi semua. Tapi pada dasarnya setelah sampai sini katakanlah seperti ini nilainya berapa? Ini bisa ditaruh di bawahnya sini, atau kalau misalnya kalian menemukan ada yang model tiga kurungan seperti ini, nanti di sini itu terlihat 800 kurangi 600 berapa? 200.000. Terus misalnya di sini ada admin misalnya adalah negatif 50.000. Biaya pemasaran negatif 10.000. Nah, di sini berarti jumlahnya berapa? Jumlahnya 60.000. Nah, 60.000 berarti nanti di sini timbul keuntungan lagi. Keuntungan setelah ini berapa? 200 kurangi 60. Berarti 140. Misalnya pajak nanti, pajak adalah 20.000. 20.000. Nah, berarti sisanya berapa? 140 kurangi 20, 120.000. Nah, seperti itu teman-teman. Ini biasanya disebut nanti pendapatan kotor. Pendapatan kotor. Kenapa disebut kotor? Karena hanya pengurangan pendapatan langsung dikurangi HPP produk. Misalnya teman-teman beli yang namanya sabun untuk dijual kembali misalnya di toko. Kalian belinya sabun itu 3.000. Nah, belinya sabun 3.000. Kalian menjualnya 3.500. Ini kan penjualan, ini HPP. Nah, berarti 500 ini keuntungan atau pendapatan kotor atau laba kotor. Laba kotor seperti itu. Nanti ini setelah dikurangi biaya, ini adalah laba setelah operasional. Nah, misalnya di sini ada operasional 1.000, maka ini jadi minus 500. Berarti ini rugi.
Berarti ini kalau di sini karena tidak minus berarti untung. Nah, nanti setelah dikurangi pajak ini menjadi laba bersih. Seperti itu teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan menanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow. Kita juga ada channel di namanya TikTok dengan nama yang sama, Akuntansi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.